Halo Mapren, nama saya Dia, saya dari 89A. Kali ini sekarang kita akan membahas tentang globalisasi dan ketahanan budaya. Oke, check it out. Video ini disponsori oleh Tokopedia. Oke, globalisasi adalah proses suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia sampai mancanegara. Setelah globalisasi, ada ketahanan budaya. Ketahanan budaya adalah suatu kondisi di mana terdapat ketangguhan dari dalam diri bangsa untuk tetap bertahan terhadap terpaan sebagai perusak ketahanan Indonesia sebagai bangsa demi terciptanya tujuan nasional. Oke, selanjutnya, masalah yang kita akan bahas di video ini adalah bagaimana ide resolusi ketahanan budaya terhadap dampak globalisasi khususnya pada aspek perlengkapan hidup, kuliner, atau makanan. Seiring perkembangannya zaman, aspek kuliner Indonesia menurun. Pertama, karena adanya faktor globalisasi. Salah satu contohnya, dulu orang-orang Indonesia selalu makan makanan Nusantara. Tapi sekarang seiring perkembangannya zaman, makanan luar masuk seperti burger, french fries, ataupun sushi yang membuat makanan Indonesia sedikit demi sedikit akan terlupakan. Sekarang, kalian udah tahu dong apa masalahnya? Masalah ini akan sangat berpengaruh ke berbagai macam sektor. Salah satunya yang sangat terkena imbasnya adalah sektor ekonomi. Orang-orang yang berjualan makanan Nusantara akan otomatis mengalami kerugian karena kalah saing dan lebih banyak orang yang menyukai makanan luar. Selain itu, pastinya makanan lokal akan cepat pudar atau terlupakan dan digantikan dengan makanan luar. Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan, akan bisa menimbulkan masalah yang besar. Maka karena itu kita sebagai generasi muda yang inovatif dan kreatif harus cepat bertindak. Solusi yang saya akan buat adalah, apalagi sekarang di masa pandemi, kita agak susah untuk mempromosikan dengan cara tatap muka. Maka karena itu saya meminta tolong kepada generasi muda ataupun artis yang terkenal di Indonesia untuk mempromosikan ke mancanegara dengan cara mempromosikan makanan Indonesia di sosial media mereka. Tidak hanya di mancanegara saja, agar rakyat Indonesia juga tahu bahwa makanan Indonesia tidak kalah enaknya dengan makanan luar. Sebelumnya, program ini juga pernah direalisasikan oleh GoFood, yang GoFood berkolaborasi dengan Discovery Asia Pasifik. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mempromosikan beragam kuliner asli Indonesia ke panggung internasional. Selain itu, jika pandemi ini sudah berakhir, solusi saya kita bisa membuat pameran makanan kuliner khas Indonesia saja. Sudah ada sih sebelumnya program khususnya di Bali yang bernama PKB yang memperkenalkan kuliner khas Nusantara. Tapi yang saya lihat masih banyak juga makanan luar yang dipamerkan di sana. Salah satunya ada sushi, ada burger, ada es krim, dan lain sebagainya. Jika bisa saya rubah atau improvisasi sedikit, saya ingin di program PKB ini hanya ada makanan Nusantara yang dipamerkan atau dijual di sana, agar makanan Nusantara bisa terkenal di kalangan lokal ataupun kalangan luar. Harapan saya untuk program ini, agar program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya harapkan, agar makanan Nusantara terkenal di mancanegara dan bisa bersaing di pasar internasional dan membanggakan negara Indonesia. Semangat Indonesia, kita pasti bisa.